Otomotif Lover, kembali lagi di acara paling seru ya. Kita malam-malam santai ngobrol-ngobrol. Tapi jangan lupa sambil nonton kita siapkan cemilan-cemilan kalian dulu sambil menikmati obrolan-obrolan santai bareng kita ini. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, saya sudah lama ini nggak ketemu partner saya, ditinggal dari pulang umroh kayaknya nih. Alhamdulillah. Ko Sivan, Ko Sasi. Gimana kabar Ko? Luar biasa. Dari mana? Kemarin kok tidak lama tidak muncul di TV nih? Jawa Tengah, bro. Widih, ngomong jadi pelatih basket sekarang. Pengantar pemain basket. Jadi Otomotif Lover sekarang anaknya Ko Sivan ini jadi pemain basket profesional karena tepuk tangan Ko Sivan. Jadi bapak-bapak yang support sama anaknya Ko Sivan ini. Yes, ya, kita menikmati prosesnya. Oke, kok malam yang spesial ini loh. Ya. Kita kedatangan tamu-tamu dari tim apa itu? Son Horek ya, benar ya? Beda. Ini Lightning Horek ya. Oke, kawan-kawan, bisa diperkenalkan ke Otomotif Lover semua, dari mana kalian dan satu-satu. Yuk, silakan. Kalau aku Dimas dari Campaign Department. Oke. Kalau aku Andi dari Brand Support. Kirain tadi Denny Sumargo, mirip Densu. Gimana mirip Densu ya? Banyak yang bilang gitu sih. Semoga mirip beneran nih. BE. Oke, lanjut sebel aja. Kalau aku Titi dari Event Departemen, kita semua bertiga dari tim Pro 7 Pusat Surabaya. Oke, keren. Jadi ini adalah lampu ya, perlampuan ya. Kita temanya hari ini ada perlampuan. Oke, kita ngobrol-ngobrol ini. Sedalam apa sih lampu? Sekarang ini kita lihat ya Ko ya, ini bener ya Ko, di sosmed, bahkan di di akun-akun sosmed rame semua konten-konten yang lampu-lampu semua, ini seperti Innova diganti lampunya, terus kalau malam itu wah Matrix gitu. Ya. Kan lagi rame semua perlampuan. Jadi di tren 2025 di mata kalian ini perlampuan di Indonesia ini seperti apa sekarang? Ya, silakan. Siapa Andi? Brand Ambassador, silakan. Sebenarnya kalau untuk tren perlampuan itu kita bisa bilang itu kan memang untuk fungsional juga. Selain untuk kontes. Ya, jadi metodenya kita memang dari Pro 7 itu kan untuk perlampuan itu kita utamakan untuk fungsional. Membantu supaya penerangan-penerangan lebih terang lagi untuk jalan gitu loh. Berarti lebih terang daripada standar ya? Iya, karena kan memang standarnya pabrik terkadang memang kurang untuk terang. Terutama kayak contoh orang-orang lebih tua, ya kan, itu kan mata rabun dan segala macam seperti itu. Tujuannya ada. Ini kan perlampuan itu memang penting untuk apa? Menerangi malam. Kan kadang-kadang juga lampu jalan itu ada yang redup, ada yang terang, kan seperti itu. Ya, jadi tujuannya itu. Edukasi lampu itu seperti itu. Jadi bukan mindsetnya orang lampu itu untuk gaya-gayaan dan segala macam, itu enggak. Balik lagi ke fungsional. Ya, walaupun itu hanya sekedar mini proji yang biasanya di grill, itu juga fungsional. Kalau memang kita nggak mau ganti headlamp, mungkin secara harga lebih mahal atau apa, alternatifnya ada. Tergantung dari budget dan fungsional lagi. Oh, jadi trennya adalah kembali lagi seperti kebutuhan ya. Betul, kebutuhan. Ada yang mobilnya dibuat daily. Ya, ada juga ada keluar kota. Gitu. Terus kadang juga kalau di luar pulau atau apa, ya kan, hutan atau apa, itu kan benar-benar butuh banget ya. Yang lebar ataupun luas gitu ya. Cangar ya kan, itu kan deket banget sama jurang ya kan. Kalau kita nggak pakai penerangannya maksimal, kepreset dikit jatuh. Berangkat sudah. Udah. Ya itu. Nah, paling perbedaan ini kalau lampu buat tadi kan fungsional. Ya. Nah, kalau yang dibuat kontes seperti ini kontes ini ya. Oh bukan, ini yang kalau lampu kontes itu apa, Ko Titi? Yang membedakan antara fungsional dengan lampu kontes tuh. Oke, jadi kalau dari segi kontes, lampu itu tidak harus 2 atau 3. Jadi bisa mereka pasang berapa puluh di lampunya, di grill. Contoh mini proji ya. Mini proji itu kan ada yang 2 mata, ada yang 3 mata, ada yang 4 mata. Bahkan sampai sekarang ada yang 5 mata juga. Nah itu, jadi bisa dipasang mungkin banyak. Nah tapi
pemakaiannya tidak harus di jalan raya, harus hanya dalam kontes. Oh, karena kebutuhan arti menyilaukan atau membahayakan. Menyilaukan. Nah, itu. Gitu sih. Itu. Berarti semakin meriah lampunya itu yang ditunjukkan di kontes itu ya. Betul. Jadi nanti di kontes itu ada suatu alat yang mengukur keterangan dari mobil itu. Luxmeter. Menjurinya pakai itu. Betul. Ya. Seperti itu. Jadi itu jarak juga dinilai ya, dari jarak, terus dari jumlah lampu nggak peduli, yang penting nyalanya terang sesuai dengan yang di luxmeter itu ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke daily ya. Oke. Nah, rata-rata nih, kita misalnya beli mobil standar nih ya, anggap aja mobil ya Avanza lah, ini kan standar tuh misalnya. Kalau mau diganti biar terang nih, kan lampunya saya coklat tuh, biar terang. Nah, yang paling banyak dibeli orang tuh yang tipe apa? Ayo, siapa mau jawab nih? Yang paling banyak keluar. Kalau biasanya yang paling banyak dibeli orang, kembali lagi tergantung terkait kebutuhan dan juga fungsinya juga. Ya, langsung aja, sedia hepeng, 2 juta misalnya. Bisa ya? Bisa aja. 2 juta bisa aja. Jadi kalau terkait tadi Avanza ya, Avanza bisa aja di headlamp mungkin. Headlamp, nah di situ saya rasa perlu karena warnanya kan juga coklat juga tuh. Itu bisa dibilang kurang terang juga. Ya, nah di situ peran dari upgrade lampu ini penting. Salah satunya ketika nanti di cuaca buruk ataupun nanti hujan, betul. Terus nanti mungkin ketika di malam hari, terutama buat itu saya buat yang orang sudah berumur ya. Nah itu kan penglihatan itu penting banget sih. Jadi visibilitas kalau kita bilang. Rame bengkel dia. Rame, kotaan semua lihat tuh. Apa itu? Ganti lampu bro. Wah keren. Itu. Oke, gak kerasa udah suruh iklan apa? Iklan ya? Iklan. Otomotif Lover. Jadi kita masih ngobrol-ngobrol lagi, bentar lagi. Seru banget ini masih di kulit ya. Belum nanti masuk lagi. Kita bahas lagi bareng teman-teman di Pro7. Tetap di Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion. Jangan lupa, sambil cemilan, sambil makan, sambil ngemil-ngemil kita nonton, kita ambil ngobrol-ngobrol soal perlampuan duniawi ini ya. Oke, Coach Steven, apa yang mau ditanyakan nih? Cemilannya boleh dibawa ke sini nggak gitu? Siapa tahu ada yang goreng pohon goreng, ya kan ketela goreng. Iming-imingi bro. Nah, jadi saya punya pertanyaan buat tim Pro7 ini. Untuk lampu yang bagus kan harusnya tidak menyilaukan lawan. Ya, betul. Nah, itu tergantung dari settingan lampu atau tergantung dari produk? Tergantung dari settingan lampu. Karena tadi suruh ngomong deh. Oh iya. Gak mau. Sekali seperti ini. Sama sekali. Karena jawab tadi. Oke, lanjut. Sebenarnya semua itu tergantung dari settingan lampu. Oke. Jadi kita sebelum lepas di jalanan setelah pemasangan itu ada settingan dulu. Jadi udah kita ada namanya itu apa Mas Dim? Yang itu? Aiming. Itu meterannya ya? Betul. Nah di sini mobilnya itu kita setting dulu. Ukurannya berapa yang pas supaya tidak menyilaukan ke pengguna lain. Oh gitu. Jadi semakin kesini perlampuan sebagai profesional dikasih dengan bot itu yang ada level-levelnya. Betul. Jadi bisa menentukan kanan dan kiri gitu. Betul. Ya. Oh itu harus imbang ya? Harus imbang dan juga ada takarannya di situ. Ada garisnya. Kalau kan ada mobil yang besar, yang tinggi maksudnya, kayak Pajero, Fortuner, terus ada yang mobil yang middle seperti Avanza, Mitsubishi Expander, yang kecil kayak Brio. Nah itu apakah ukuran juga berbeda mengikuti bentuk? Pasti berbeda. Pasti. Jadi tergantung besar mobilnya itu. Semakin besar kita mundur lagi nanti. Nah, settingannya seperti itu. Besar mobil bukan besar badan ya. Ya, besar mobil. Benar. Kalau besar mobil beda, besar badan beda. Ya. Berarti macam-macam ya, tergantung juga jenis produknya juga ya. Jenis lampunya apa dulu? Gitu. Kita kan ada dari headlamp, Proji, kita ada fog lamp juga, kita juga dari mid Proji, wah udah macam-macam lah. Nah, kembali lagi ke lampu. Ini sebagai orang awam nih ya, banyak yang takut buat ngeganti lampu, takut
apinya tekor atau tiba-tiba waktu starter itu nggak mau nyala atau tiba di tengah jalan ada yang mati satu sebelahnya. Nah itu apa biasanya terkendala karena apa, kelistrikannya atau kabelnya yang nggak bagus jenisnya atau gimana tuh biasanya? Ya, coba Mas Dimas. Sebenarnya kalau kita bicara aki tekor ya, kalau di Pro 7 sendiri ini kita pakai teknologi yang bisa dibilang billet. Billet di sini terkait efektivitas konsumsi daya itu bisa dibilang efektif karena nggak mungkin sangat kecil dan nggak mungkin bikin aki tekor daripada lampu standar. Betul. Sangat kecil tapi hasilnya maksimal. Betul. Jadi yang bikin aki tekor tuh kadang orang mati mesin tapi lampunya masih nyala. Betul. Tinggal kemana? Itu ngaruh sih. Ceknya radionya masih nyala. Jadi akinya nggak ngereload ya. Betul. Ya. Dan juga kebanyakan umur aki sih ya. Umur aki kan ada mempengaruhi ya. Jangan kita bilang umur aki itu forever, enggak. Iya. Ada umur ya. Ada waktunya. Umur aki ya? Umur aki. Bukan orang ya? Aki. Jadi itu ya, jadi semua tergantung dari kebutuhan kita. Betul. Mobil kita apa, kita maunya apa. Bahkan sampai sekelas sekecil apa yang di bawah itu namanya lampu apa yang paling buat di kolong? Fog lamp. Nah, fog lamp juga pengaruh juga buat sorotan di jalan gitu ya, daripada standar ya. Sangat pengaruh ya. Karena dia kan itu untuk penerangan di bawah ya. Gitu loh. Itu untuk apa ya, kayak lampu senja dibilangnya kan. Ya benar. Jadi untuk menerangi bawah mungkin trotoar atau apa kan gitu. Gak kelihatan garis tengah atau apa gitu. Terus apa line-nya itu, line cross. Line cross. Ya, terus seperti itu. Oh, itu juga ngaruh ya. Tadi nanggepin omongan lu yang kalau lampu mati sebelah itu. Kalau saya rasa itu bisa jadi dari perkabelan atau dari perkabelan ngefong sih biasanya sih. Cuman kan kalau dari produk yang bagus maka ngefong itu apa lu? Ngefong itu kabelnya. Konslet tapi ada karena makanya pemasangan lampu itu harus instalasi harus ada sekring. Jadi begitu ada yang bermasalah sekringnya putus duluan, jadi nggak sampai nyamber kemana-mana. Oh gitu. Itu pernah terjadi kok di bengkel. Itu maksudnya ada yang mati satu terus siapa yang ngefong itu ketahuan? Ya, gitu. Sering sekali kalau mati satu. Cuman biasanya dari produk yang ternama ini mereka punya garansi. Oh gitu. Oh kalian juga ada garansi ya? Ada. Jadi kalau untuk otomotif lover yang ada 4 lampu yang bisa kalian pasang, lampu utama itu paling simple kalau nggak mau bongkar-bongkar diganti yang LED. Untuk yang fog lamp diganti LED juga bisa, nggak perlu diganti dengan satu gelondongan yang kita pakai billet itu ya. Atau ada mini proji dan bisa beberapa opsi sih di situ. Banyak alternatif. Tergantung kembali lagi ke efek juga ya. Tangan-tangan itu tuh gini. Kayak ini Mas. Under table lah. Itu Doro Mas. Gitu. Jadi ini ngomong apa tuh? Ngalor gitu. Jadi semua tergantung dari situ. Nah, di Pro 7 ini yang paling sering keluar itu produknya bestsellernya yang mana? Fog lamp sih kita. Fog lamp ya? Fog lamp. Ya. Yang kan mau ada tuh mobil yang tidak ada apa namanya fog lamp yang maksudnya cuma lampu utama tuh. Betul. Itu bisa dimodif ya gitu. Bisa. Ya. Dibuatkan sendiri, maksudnya. Ya, di housing ya. Kan? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Dicetakkan tepatnya. Benar. Ada yang juga gitu ya? Ada. Oh. Langsung berarti. Wah, PNP kan kadang juga kita. Ada plug and play juga. Ya kalau yang sudah ada ya kayak seperti Expander tuh ada. Ada, betul. Ada bracketnya itu. Ada bracketnya. Mitsubishi, Toyota, Honda, Mazda, mobil umum lah. Jadi nggak perlu takut buat otomotif lover kalau kepingin ganti lampu. Iya. Jadi kebutuhannya apa, terus sesuaikan dengan kebutuhan benar. Jadi mata saya kok rabun waktu nyetir karena ternyata kurang terang. Itu juga ngaruh ya. Gitu. Karena ini juga ngaruh juga gua ketebalan kaca film depan itu juga ngaruh juga ya. Betul. Yang kiri kanan 80 juga. Ngawur. Private. Itu maksudnya. Gelap Itu maksudnya. Gitu kan nggak berasa nih. Oke. Jangan mana-mana, kita bisa lanjut lagi ngobrol lagi seputar dunia perlampuan duniawi ya. Tetap di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Oh
Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Coach Ivan, kita ngomongin apa lagi nih? Soal event kali ya? Nah, tadi kan kita udah ngomongin perlampuan. Nah, kita ngomong event aja nih, karena kan mereka nih paling aktif banget nih, kayak di medsos tuh selalu viral terus. Iya, selalu FYP loh. Itu menarik sekali. Apa gini-gini yang gini. Iya, itu beda. Itu nggak patut dicontoh ya. Nek awak tak menu gede ini di kapal jatuh. Lagi viral kan di atasnya kap mesin ya kan. Ya di tol jangan ditiru gitu. Iya. Betul. Event apa nih? Dari tim Pro 7 nih. Oke, kita baru aja kemarin minggu lalu kita barusan event di Ken Park di Kenjeran itu Pro 7 di Attack Meet Up and Fun Contest. Itu pecah banget beneran. Kurang lebih kapan kemarin datang ya Pak ya? Datang ya. Kurang lebih ada 350 mobil. Iya, jadi ini ajang yang bagus itu. Jadi orang yang suka balapan, nah lu balapan di sini difasilitasin. Itu apa, bayar nggak ya? sih bro? Truk. Itu bayar nggak sih? Bayar. Oke. Dan itu nggak lumayan murah loh. Ya, tapi peminatnya untuk Jawa Timur ya. Oh berarti banyak dari luar Surabaya? Banyak. Dari Bali sampai datang. Serius? Dari Bali ada. Jakarta ada juga. Jakarta ada. Jakarta datang. Padahal bikin Surabaya ya? Padahal kita bikin Surabaya. Antusiasnya ngeri sekali sih. Berapa hari tuh? Sehari tuh. Sehari. Oh weekend, pas weekend. Sabtu. Hari Sabtu. Hari doang tapi udah. Oh dari pagi ya? Pagi sampai malam. Sampai malam ya. Oh itu truk sama kontes-kontes mobil. Iya. Dan juga entertain lainnya. DJ. Satu entertain orang. Wah, jangan ditanya. Jangan ditanya. Jangan dilanjut. Nah, mau ngomongin apa promosi Instagram TikTok di sini? Jangan dilanjut. Spesialis entertain orang. Enggak balik lagi kalau anak-anak event mobil itu kan butuh entertain. Iya kan? Entertainnya apa ya? Hiburan seperti DJ, mungkin model ya kan. Dancer. Nah, itu. Dan yang menariknya mereka boleh slow juga di situ. Betul. Kita ada car contest juga. Oh, car contest kayak catwalk gitu ya jalan. Betul. Seru. Jadi next. Ini berarti kemarin banget ya, Pak ya? Bulan Juli. 12. Terus apa lagi nih dari segi tim event? Ada lagi dari tim apa? Sosmed. Biasanya bikin apa di sosmednya atau itu? Biar kita juga otomatis belajar nih, gimana sih kalau buat mengelola sosmed dari apalagi perusahaan ini ya. Nah, ini biar makin booming. Nah, itu gimana tuh dari tim sosmed tuh? Sebenarnya kalau dari tim sosmed sendiri, terutama saya di campaign departemen, kita follow the trend aja sih. Follow the trend, terus riding the wave juga. Ya, kita lihat apa tren yang lagi oke, kita jalan. Nah, kayak ini nih, misal kita sambungin sama event. Event yang lagi tren mungkin terkait perempuan, terkait kontes-kontes, terkait diesel. Ya kita masuknya ke situ, misal ke situ. Terus terutama kalau di kita di Pro 7 lebih ke di brand ini lebih ke kita juga mengedukasi teman-teman yang belum upgrade lampu. Kenapa sih harus upgrade lampu? Nah, itu penting banget sih kalau dari kita. Jadi edukasi teman-teman yang ada di luar sana mungkin juga kurang tahu pentingnya itu apa. Iya benar juga. Jadi buat automotive lover ternyata lampu itu salah satu kunci utama ya buat penerangan waktu malam nyetir itu. Kenyamanan, keselamatan gitu. Takutnya biar nggak silau atau sulap dari sana itu juga ada settingan dari segi diceritakan sama brand ambassador kita ini. Jadi ternyata lampu itu ada ukurannya ya atau semua nyentrongnya itu loh biar nggak silau itu ada settingannya. Gitu. Jadi semua diukur. Jadi kalian nggak perlu takut kalau buat mau merubah lampu dari standar menjadi modif lampunya mau warna putih kayak coklat juga ada ya, cuman terang atau kuning. Jadi ngomongin coklat aku bingung lampu coklat itu mana ini juga mau coklat. Ini lampu standar itu warna apa sih? Ayo coba. Kuning. Kalau yang lampu fog lamp yang kuning ngejreng kuning juga kan? Kuning. Jadi sebutnya apa dong? Mana itu? Untuk bagi para yang pengen tahu perubahan lampu atau apa, kita habis ini kan di Mojokerto kita ada event. Betul. Nah, mungkin bisa lihat-lihat di situ. Di Mojokerto di mana ya? Di Sunrise Mall, tanggal 2 Agustus. Oh 2 Agustus hari ini. Ya.
Bisnis dong. Nah, kita satu hari doang lagi. Satu hari. Dari pagi ya bukanya mall ya sampai malam. Di situ juga nanti ada hiburan juga. Tuh, di halamannya. Di dalam. Di dalam. Di dalam kita dan dari luar. dalam dan luar. Oke. Itu mungkin nanti bagi para orang yang pengen tahu kepo nih ya kan, gimana sih lampu, gimana sih gini, itu bisa datang ke situ untuk lihat-lihat dulu. Kan nggak jauh juga kan kalau dari Surabaya ke Mojokerto. Ya, dekat-dekat. Atau mungkin Jawa Timur lah. Gitu. Free. Datangnya free. Datang free. Nah, sebelum datang yang mau kepoin Instagramnya Pro7 bisa di mana nih? Nah, boleh. dimana? Instagramnya Pro7 Auto Lighting. Kalau TikToknya ada di Pro7 Auto Lighting juga. Oke. Kontak number apa dari sana langsung udah nge-link aja ya, bisa dikontak untuk misalnya mau daftar kontes atau pengen tahu produk-produk itu fast respon ya? Bisa. Ya. Selalu update. Selalu update. Dulu tuh awal-awal saya nggak tahu. Saya kira Pro7 tuh komunitas winning eleven. Dia winning Shuto, Finder. Saya kira itu loh. Ternyata lampu. Bukan lampu, bener kan? Lampu. Ya, berarti dulu suka bolos sekolah main PS kan? Kelihatan kan umurnya berapa berarti? Seumuran kayaknya. Ampun semua. Wah, ini bahaya pas umur ini. Udah beda. Ya. Udah beda. Terasa sama kok, tenang. Jadi event terdekat adalah itu di Mojokerto. Di Mojokerto. Di Sunrise Mall. Tanggal 2 Agustus. 2 Agustus. Jadi buat otomotif lover kepoin aja langsung sebelum datang, lihat dulu Instagram tadi di Pro7 Auto Lighting. Auto Lighting. Di situ ada konten-kontennya, ada mereka juga di konten-konten itu. Para ganteng-ganteng ini. Para ganteng-ganteng gitu. Biayanya siapa sekarang? Pro7. BA-nya kita ada Atar 1 gede, terus habis itu ada Mandut Ninu itu, terus Samino, terus IPA 2 kali. Banyak ya. Ya, kita datang juga besok di Mojokerto. Datang buat memeriahkan acara. Sama ya? lagi yang lagi seru-serunya itu Baba Yaga itu. Baba Yaga. Terkenal. Oke. Seru. Jadi buat otomotif lover langsung aja datang besok event mereka biar kalian tahu fungsionalnya lampu apa, nggak usah takut. Ada satu lagi, Be. Apa itu? Tepencoy. Oh iya. Brand ambasadornya Pro7. Gokil. Jangan lupa, ingin melihat Tepencoy secara langsung, datang ke sana. Oke. Bincang otomotif. Kita habis ini kembali lagi di segmen terakhir. Ini makin seru ya, kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang ngocol itu. Tetap di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Coach Steven, yes. Ngobrol-ngobrol soal Pro7 kapan nih ada logonya gitu? Sponsor by Pro7. Itu tumbler kayak apa kayak ya lampunya enggak. Kapan deh? Kemarin tanya mau bawa lampu, bilang ngapain lu bawa lampu, jangan ternyata disuruh. Itu nanti boleh. Next time. Tumbler kayak apa? Second episode lah. Produk kita kebetulan kan cuma lampu, jadi tumbler nggak ada. Lampu. Kan lampu. Lampu dikasih tumbler. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi soal Pro7 ini, apakah ada komunitasnya? Ada. Jadi pembeli, customer, loyal, akhirnya bikin, ada? Ada, jadi ketika mereka sudah membeli produk Pro7, itu ada kita namanya tim Pro7. Nah, tim Pro7 itu apa? Ya, tim Pro7 ini seperti komunitas, tapi kita lebih ke family. Kita ikatannya lebih kuat, lebih erat. Jadi di tiap kota, di tiap pulau kita ada. Gitu. Hampir seluruh Indonesia. Ngadilnya gimana tuh? Ya, apa pakai dari sosmed atau dari apa? Dari grup WA? Dari grup WA yang pertama, terus yang kedua kita tunjuk ada brand support kita juga. Nah, jadi mereka yang menghandle di tiap-tiap provinsi, kota, provinsi ya. Betul. Luar biasa. Rata-rata mereka pasang Pro7 lampu konten-konten sendiri ya. Betul. Mereka bikin konten sendiri. Tanpa kita minta itu. Tanpa kita komando, bikin konten, enggak, udah jalan sendiri. Mereka posting di tag gitu aja. Ya, betul. Makanya kalau zaman sekarang orang bilang cari duit susah, siapa bilang, karena dengan ada kreativitas mereka bisa terangkat namanya sih. Iya, yang penting konsisten tadi. Betul, konsisten. Jadi komunitasnya royal ya ternyata ya. Terus gitunya ya. Udah hampir berapa Mas Bimbe? Ada 3.000 ya dia?
3.000 member. Lebih ya, 3.000 member. Lebih. Tim Pro 7. Tim Pro 7. Nanti komunitasnya namanya Tim Pro 7 Tim gitu. Pro 7. Tim Pro 7. Oke, sekarang sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Tips buat otomotif lover atau penonton semua memasang lampu yang baik dan benar. Biar tidak menyilaukan, biar tidak tadi seperti kita konslet itu. Nah, siapa yang mau menjelaskan nih? Jelas, Bu Titi. Kita percaya Bu Titi. Inti vibrasi. KPKP aku. Oke, jadi untuk memilih berarti ya, memilih bengkel lebih tepatnya ya. Bengkel bisa. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau pasang lampu atau upgrade lampu supaya lebih terang, bisa langsung datang ke bengkel-bengkel signature dealer kita di Surabaya ada, pokoknya di tiap-tiap kota ada kok. Nah, itu resmi ya, resmi dari Pro 7. Di luar pulau ada. Oh iya, ada. Resmi dari Pro 7 gitu ya bengkel. Ya, signature dealer kita. Nah, kenapa signature dealer? Nah, kenapa gitu? Karena benar-benar signature dealer ini udah kita training. Cara pemasangan lampu yang baik dan benar gimana, pemakaian dari bahan-bahannya seperti kabel apa gitu yang harus minimal pakai ini, SOP kita standarnya. Gitu, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Udah harusnya pakai itu. Jadi tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Nah, itu sih. Jadi keren ya, ada tim supportnya juga ya, selain jualan juga ada tim supportnya. Nah, itu tahu bengkel itu termasuk tadi apa? Signature atau dari mana? Apa dari Instagram kah atau apa? Ada di Instagram kita. Oh iya, ada di Instagram. Listnya bengkel-bengkel ada. Betul. Tinggal lihat nanti, klik di Instagram yang kita, ada highlight di situ. Oh, itu ada di situ. Salah satunya bengkelnya Coach Steven. AG. Bengkel Kediri. OTW. Amin. Kok bisa masuk ya? Jangan lupa dong. Tabler kayak apa? Kaosnya lah. Ready. Jadi menarik sih. Jadi itu ya tips-tipsnya ya buat otomotif lover semua. Jadi jangan salah pilih bengkel. Ya. Nah, terus dari bengkelnya itu harus resmi dari signature dealer kita. Atau enggak langsung ke toko resmi dealernya, itu juga ada ya. Bisa. Oh gitu, jadi itu sangat mempengaruhi ini ya buat mengurangi resiko yang terjadi, yaitu otomatis sebelah kah. Itu saya pernah ngalami saya dulu, nanti mobil ternyata mati sebelah, jadi harus dimatikan dulu, nyalakan lagi, baru nyala semua. Pakai Pro 7 enggak itu? Enggak ya kayaknya. Belum. Oh iya. 2000 berapa itu? 2000 Pro 7 dari tahun berapa ya Pro 7 ya? Dari tahun 2017. Berarti baru berapa tahun? Ya. 8 tahun. Iya. Masih baru ya? intinya sih kalau produk apapun kalau mau bersaing harus menyediakan jasa yang bagus, support yang bagus, terus servis dan jangan lupa garansi dan juga berpromosi. Jadi karena dengan promosi orang-orang akan mendapat informasi dari situ dan mereka bisa mendapatkan produk tersebut sesuai dengan ekspektasi. Oke. Jadi kalau garansi, kita ngomong soal garansi dari Pro 7 biasanya itu apa? Barang barukah atau gimana? Saya ada yang rusak atau produk pabrik gagal misalnya atau apa, reject atau apa gitu. Yang pasti sebelum kita share ke customer ya atau ke dealer ya, yang pasti kita ada QC dulu. Oke. Nah, itu untuk meminimalisir terkait kerusakan tersebut. Tapi nanti ketika sudah nyampe ke customer, misal ada kerusakan atau apa, kita lihat lagi kerusakannya. Kerusakannya kalau memang disebabkan mungkin produknya memang yang mengalami kerusakan, kita ada garansi ganti baru. Tapi sekali lagi kita tekankan di sini, kita cek dulu. Kita cek dulu kerusakannya ada di mana. Oh, seperti itu ya. Gitu. Jadi semua tergantung dari kerusakan juga. Betul. Oke, pesan-pesan buat otomotif lover. Siapa? Oke, Mas Dimas, silakan. Oke, Mas. Pesan-pesan. Pesan-pesan ya. Jangan lupa upgrade lampu kalian pakai Pro 7. Itu iklan cuy. Pesan-pesannya adalah. Jadi pesan-pesannya ya kalau dari aku jangan lupa datang yang pasti jangan lupa datang di eventnya kita yang terdekat ada di Sunrise Mall ya. Sunrise Mall tanggal 2
Agustus. 2 Agustus ya? Tanggal 2 Agustus. Terus habis itu sama jangan lupa follow Instagramnya kita Pro7 Auto Lighting, sama TikToknya kita Pro7 Auto Lighting. Dan pergunakan lampu sebaik-baiknya sesuai dengan porsi dan fungsionalnya. Bukan untuk gaya-gayaan, oke? Karena ada tempat sendiri kan untuk kontes-kontes, untuk daily. Dan jangan karena lampu terus bergaya-gaya, itu nggak baik. Main dim-dim. Iya. Itu kasihan nih yang depannya loh, kasihan gitu. Silo duspia lo silo. Iya. Oke, Otopet Lover sudah berasa ya, waktu sudah gak berasa kita. Baal dong. Ketawa mulu kita. Oke, jadi kita perbincangan hari ini seru ya, seru kocok semua seru. Jadi gak berasa waktu sudah habis. Kita tunggu minggu depan lagi, kita akan ngobrol bareng siapa lagi sama Coach Steven. Tetapnya jangan pergi lagi lu Ko. Ya jangan pergi lagi ya. Oke, saya Judah pamit, Coach Steven pamit, dan tim dari Pro7 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang otomotif Fueling your automotive passion. Angka 7. Oke.